Jadi untuk orang yang lagi kepanasan gerah gitu ya, minum air dingin membantu membuat orang lebih cepat merasa nyaman. Oke. Tapi minum air hangat ketika lagi cuacanya gerah, panas, itu bisa membuat orang lebih lebih cepat merasa puas gitu. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat ya. Yang mana kalau di Kamu Sehat kita akan ngebahas seputar topik-topik kesehatan. Tentunya bukan bersama Sesa. Sesa gak sendirian. Sesa bersama dengan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Halo Sesa. Halo sahabat Sonora dimanapun berada. Mudah-mudahan semua sehat. Semua sehat, semua jaya. Dok San, Indonesia Jaya. kita bukan ngomongin itu Doksan. Ini kalau sama Doksan ini kita pasti ngomonginnya soal topik kesehatan. Doksan, ini kan lagi rame juga, banyak yang ngomong air anget sama air dingin. Lagi banyak yang ngomongin gak sih Doksan sebenarnya? Di WA group sih ya. WhatsApp group kebanyakan. ya. Jangan minum air dingin, minumlah air hangat. Air hangat lebih sehat. Air Katanya dingin itu sih merusak gitu, kesehatan. Bla 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 bla. Panjang banget gitu. Terus, dia tuh kayak gitu Doksan balasnya apa tuh? Maksudnya sebenarnya bener nggak nih air hangat lebih sehat daripada air dingin? Kalau ditanya sebetulnya masing-masing punya keuntungannya sendiri-sendiri. Jadi kalau minum air hangat ada beberapa aspek yang memang positif, tapi minum air dingin di sisi yang lain juga punya aspek yang positif juga gitu. Kita bedah dari air hangat dulu kali ya. Suruh sweet dulu aja. Yang sweet siapa? Kan bukan Air kita. hangat sama air dinginnya. Mana air hangat air dinginnya? Dari air hangat dulu, Doksan. Keuntungan atau manfaat dari air hangat apa? Air hangat itu kalau misalnya kita lagi hidung tersumbat gitu kan ya, lagi agak-agak batuk bener. gitu. Kan kalau minum air hangat enak ya, hidungnya jadi plong. Kan minum dari mulut bukan dari hidung. Tapi uapnya kan naik. Oh, iya, kalau kita minum kecuali hidungnya ditutup gitu kan. Oh, nggak masuk. Tapi uap-uapnya ya. uap-uapnya kan naik gitu. Apalagi kalau misalnya udah bener-bener buntu gitu ya, minum air hangat ditambah dengan mungkin isinya air hangat itu mungkin ditambahin misalnya katanya jahe yang anget gitu, tambah misalnya lemon gitu, itu kan bikin jadi enak gitu. Itu salah satu keuntungannya air hangat. Salah duanya banyak nih salahnya. Salah tiga banyak. Jadi otak dong. Untuk orang-orang yang punya keluhan di saluran pencernaan, itu bisa membantu membuat rileks otot-ototnya. Jadi misalnya gini, ada penyakit yang di mana pipa saluran cerna. Jadi kalau kita masuk makanan dari mulut sebelum ke lambung, nah daerah sini nih, itu ada bagian yang mungkin dia menyempit, entah ototnya lemah, entah dia ada bekas luka di daerah situ. Jadi ada sesuatu yang terjadi di daerah itu, maka minum air hangat membantu membuat dia menjadi rileks ototnya, sehingga makanan lebih mudah turun ke bawah, lebih mulus. Terus untuk beberapa orang misalnya pada saat bulan puasa, nah kalau buka dengan air hangat lebih enak, perutnya nggak kaget. Kalau kaget gimana Doksan? Salah tiga ada nggak nih Doksan? Banyak salahnya. Dia membantu pencernaan. Terus dia bukan jangan banyak salahnya, banyak keuntungan. Bener. Dia membantu pencernaan. Terus membantu sebenarnya secara umum efek positif dari minuman itu bisa terjadi pada minuman baik panas atau dingin. Jangan panas ya, baik hangat, baik dingin gitu. Jadi termasuk di dalamnya itu komponen-komponen keuntungan dari minum air. Oh, berarti pada dasarnya minum air dong ya, Doksan? Iya, sebetulnya pada dasarnya minum air. Karena minum air baik hangat baik dingin bisa membantu tadi proses pencernaan, terus menurunkan kemungkinan untuk konstipasi alias sembelit alias susah buang air besar gitu ya. Membantu memperlancar pembuangan toksin, racun-racun dari dalam tubuh. Karena racun itu dibuang melalui ginjal. Betul. Nah, salah satu mekanisme pembuangannya. Kalau kita minumnya sedikit,
baik hangat maupun susah ya jadinya ya. kekumpul gitu. Sama kayak kita punya sampah, kalau misalnya sampahnya itu disapu dengan sapu 10, dengan disapu dengan sapu 1 kan jauh lebih bersih dengan sapu 10 kalau sapunya dikerjakan. Memang agak beda referensinya seorang dokter dan juga seorang ibu rumah tangga. Referensinya adalah sekitar rumah dan bersih-bersih memang ya sahabat Sonora ya. Itu tadi kalau air hangat, air dingin Doksan. Kalau air dingin itu menyegarkan. Jadi untuk orang yang lagi kepanasan gerah gitu ya, minum air dingin membantu membuat orang lebih cepat merasa nyaman. Tapi minum air hangat ketika lagi cuacanya gerah, panas, itu bisa membuat orang lebih lebih cepat merasa puas gitu. Akibatnya karena dia cepat merasa puas, kemungkinan untuk kurang minum menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau dia minum air yang dingin. Air yang dingin. Nah, sahabat Sonora pasti bingung. Intinya minumlah. Intinya itu ya sahabat Sonora, apapun kegiatan Anda intinya adalah banyak minum air gitu ya. Tapi Doksan, ngomongin soal minum air dingin. Dulu itu saya pernah ikut paskib gitu ya kan. Tong ketang-ketang di bawah matahari. Katanya kalau habis latihan, pokoknya apapun segala kegiatan aktivitas yang bener-bener detak jantungnya jadi naik, intens. Katanya tuh nggak boleh langsung minum air dingin. Atau misalnya kayak kita jalan deh nyari makan kemana gitu kan, itu lagi panas banget, nyampe ke satu ruangan nggak boleh langsung pesen minum air dingin, karena entah kenapa nanti kayak apakah tuh ganggu juga atau nggak sih sebenarnya Dok? Mitos sih. Oh mitos. Iya. Bener gak sih dok? Sebetulnya baik yang dikatakan Sesa maupun yang dikatakan di grup-grup WA, kan ada yang jangan minum air es setelah makan gorengan atau makan makanan yang berminyak. Coba sahabat Sonora pernah nggak dapat WA kayak gitu? Atau Sesa pernah nggak dapat WA kayak gitu? Bilang pernah Doksan. Itu WA yang banyak beredar di grup-grup, di chat-chat gitu. Itu sebetulnya tidak benar. Karena memang kalau ada beberapa video juga yang memperlihatkan bahwa ini minyak, ini air hangat dicampur gitu, kemudian ini minyak, ini air es, kemudian dicampur gitu, minyaknya menggumpal kalau dikasih air es gitu. Sebetulnya tergantung jenis minyaknya dan ingat itu terjadi di luar tubuh. Benar. Di luar tubuh itu tidak ada faktor enzim, tidak ada faktor regulasi suhu tubuh. Beda ketika makanan itu masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam tubuh kita. Dalam ya. Karena di dalam tubuh kita itu ada mekanisme yang membuat apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, baik udara pernafasan maupun makanan minuman yang apapun kita makan, yang ke mulut lah ya. hidung juga. Karena kalau kita menghirup angin yang dingin, misalnya kita ada di tempat yang dingin, itu secara otomatis udara yang dingin itu akan dihangatkan oleh tubuh sebelum masuk cemplung ke paru-paru. Demikian juga dengan makanan dan minuman. Sebelum dia nyemplung ke dalam saluran pencernaan kita, dia dibuat suhunya itu menyesuaikan suhu inti tubuh. Jadi kalau misalnya makanan panas, makanan hangat, jangan panas. Hangat bener. Makanan hangat akan didinginkan, makanan dingin akan dihangatkan. Berarti yang masuk adalah yang sudah netral ya. Jadi dia punya mekanisme otoregulasi temperatur secara otomatis sahabat Sonora, nggak perlu di reset. Aku reset deh mau 37,1 misalnya. Luar biasa emang tubuh kita ya. Iya, itu berkah dari Tuhan yang harus dijaga. Itu tadi mitos pertama. Mitos yang kedua, Doksan, katanya minum air dingin ini bisa menurunkan berat badan, bener nggak? Minum air itu kalorinya 0, mau dingin mau hangat 0 kalorinya. Kalau kita tidak menambahkan sesuatu. Benar. Nah, begitu ada penambahan gula, creamer dan sebagainya, tentu